Oke, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah yang saya ampu. Beberapa di sini namanya mungkin familiar ya. Saya sempat mengampu tingkat 3 ya dulu kalau nggak salah di mata kuliah pemrograman web, cuman nggak semua kelas. Hanya mungkin beberapa nama mungkin saya familiar ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mulai sesi ke satu atau pertama di mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, yang mana kurang lebih selama 1 semester ke depan kita akan bersama-sama melaksanakan perkuliahan ini. Dan untuk sesi pertama mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya mungkin memberikan gambaran ya, seperti apa aturan perkuliahan, seperti apa mekanisme perkuliahan, kemudian bahasan apa yang akan kita capai selama 1 semester ini, dan kemudian juga apa saja yang mungkin didapatkan dari teman-teman setelah selesai mengikuti mata kuliah APSI di akhir semester nanti. Oke, izin saya share screen. Sudah muncul screen-nya? Sudah, Pak. Bapak. Kasih. Nah, teman-teman, kita bertemu di mata kuliah singkatannya APSI. Nah, di STIMIK ini namanya itu adalah analisis perancangan sistem informasi. Nah, mungkin di beberapa kampus lain atau di beberapa literatur yang lain ada yang namanya itu analisa dengan analisis. Nah, itu kurang lebih mirip lah ya gitu. Atau perancangannya itu diganti dengan desain. Jadi mungkin di orang lain namanya analisis desain atau analisa desain. Nah, itu tidak jauh beda ya mata kuliahnya. Hanya penamaannya aja mungkin yang berbeda. Pun demikian, misalkan kalau teman-teman mendengar istilah rekayasa sistem informasi atau pengembangan sistem informasi, nah itu kurang lebih sama juga mengarahnya ke bahasan mata kuliah ini. Nah, jadi boleh gunakan di suatu tersebut, termasuk kalau di luar ya namanya itu adalah sistem analisis and design. Itu ya. Jadi silakan ya, mungkin namingnya aja yang berbeda. Nah, itu untuk mata kuliah yang akan kita laksanakan selama 1 semester. Nah, bagi yang mungkin baru bertemu dengan saya di perkuliahan, perkenalkan nama saya Teguh Mufijan. Kemudian ini adalah email yang saya gunakan. Biasanya kalau ada penugasan atau ada komunikasi melalui email. Dan ini mungkin nomor WA saya apabila teman-teman misalkan ya ada konfirmasi mengenai kehadiran atau ada yang keliru, misalkan kayak tadi ada beberapa yang masuk pas saya di absensinya nggak tercatat, nah silakan kirim aja ke WA beserta bukti kehadirannya. Tapi cek dulu di si akunnya ya, seperti itu. Nah, itu mungkin nama perkenalan nama saya. Saya kira itu saja cukup ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, kurang lebihnya adalah di bahasan ini. Seperti apa kuliah kita, kemudian materinya seperti apa, bagaimana konsultasi misalkan dengan saya tadi ya, kemudian sistem penjadwalan kita seperti apa untuk perkuliahan di semester ini. Oke, next. Selanjutnya, nah ini. Nah, kita ketemu selama 1 semester di semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Teman-teman masuk ikut di kelas reguler. Sekarang berarti mengingatkan lagi ke teman-teman bahwa teman-teman sekarang sudah masuk di semester 5. Nah, ini semester 5 ini nanti jangan lupa juga ada ya namanya itu kerja praktek yang harus dilaksanakan ya antara semester 5 atau semester 6 biasanya.
Karena di semester 7-8 untuk S1 itu persiapan skripsi. Nah, sedang untuk D3 biasanya itu di semester 6 itu sudah harus melaksanakan tugas akhir. Jadi persiapkan bahwa teman-teman itu sudah bukan maba lagi, sedang sudah menuju ke tingkat 3 dan tingkat akhir nanti. Oke, nah ini mata-mata kuliahnya. Kita ketemu tiap hari Selasa ya. Nanti untuk waktunya mungkin kalau kelas D ya pukul 3 sampai pukul 5 di jadwal. Tapi mungkin efektif di saya mungkin kurang lebih maksimal 1 jam. Nah, kemudian bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS. Nah, artinya teman-teman tahu bahwa SKS itu kan satuan kredit semester. Ada mata kuliah yang 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS gitu. Nah, itu menunjukkan bobot tingkat dari mata kuliah tersebut itu dari sisi proses belajarnya. Artinya semakin besar SKS-nya itu sebenarnya itu bobotnya itu semakin besar. Apalagi kalau teman-teman targetnya IPK-nya itu pengen bagus ya, atau bahkan misalkan mau 4,0 misalkan. Otomatis ini mata kuliah yang cukup berat, perlu perjuangan yang ekstra ya. Kalau misalkan teman-teman mau menyelesaikannya itu dengan nilai yang sangat sempurna atau nilai A. Tapi itu bukan berarti tidak bisa dicapai, ya itu bisa aja dicapai dengan catatan ikuti aja dari perkuliahan yang akan kita lakukan selama 13 lagi ya selain dari ini. Adapun bagaimana kita melakukan proses penjadwalan kuliah, nah kurang lebihnya kegiatan kita itu sebenarnya ada seperti ini ya. Pertama kita akan ketemu 14 kali, nah, ini secara sinkronus ataupun asinkronus. Nah, jadi maksimal 14 kali kita menggunakan Google Meet. Nah, berarti sekarang itu juga udah termasuk ya. Nanti ada sisa kurang lebih 13 kali lagi. Nah, selanjutnya kita menggunakan sinkronus melalui Google Classroom. Nah, nanti di sini kita bisa diskusi, saya juga bisa share selain perkuliahan di sini. Kalau ada informasi tugas dan sebagainya pun di sini. Kemudian misalkan kalau ada misalkan rekaman ya, nah, kayak sekarang ini saya rekam, nanti hasil rekamannya juga saya share. Sehingga teman-teman kalau mau mengulang dari apa yang mungkin dibahas bisa memutar kembali ya rekaman dari videonya. Itu mungkin kita gunakan secara sinkronus. Nah, kalau sinkronusnya, nah kita menggunakan Google Meet. Nah itu dari sisi perkuliahan. Nah kemudian untuk menunjang kuliah tadi, untuk mengukur ketercapaian tadi dilakukan penugasan. Ada yang sifatnya individu dan yang sifatnya kelompok. Yang individu nanti ada tugas dan juga ada kuis. Kalau tugas nanti saya kasih batas waktu, misal seminggu atau 10 hari atau 2 minggu, kemudian dikumpulkan. Kalau kuis biasanya itu nanti dilaksanakan dalam waktu tertentu, misalkan dalam 1 jam, 2 jam, itu sudah harus selesai ya. Kerjakan dan itu dilakukan oleh individu atau perseorangan. Sedangkan kalau kelompok, nah di sini sudah jelas bahwa nanti ada tugas yang skalanya itu dikerjakan bersama-sama rekannya atau teman satu kelasnya. Nah, kemudian teman-teman melakukan tugas tersebut, mengerjakan, kemudian mengumpulkan dalam batas waktu tertentu. Nah, karena ini kelompok berarti nilainya pun nanti nilai kelompok ya. Jadi satu anggota dengan anggota lain itu akan sama. Berbeda dengan tugas individu atau kuis. Nah, jadi itu kurang lebih apa yang harus teman-teman lakukan ya selama 14 sesi ini, dan juga ada kegiatan berupa penugasan baik individu atau kelompok. Nah, selanjutnya untuk mengukur tadi ya hasil dari apa yang disampaikan di kelas, kemudian apa yang ditugaskan baik individu atau kelompok, nanti akan dilakukan penilaian atau evaluasi. Yang mana akhir dari evaluasi ini itu adalah akumulasi dari nilai-nilai tersebut akan menjadi nilai akhir yang akan didapatkan oleh teman-teman. Di sini udah saya bagi ke 4 kelompok. Nanti ada nilai untuk UTS, UAS,
tugas-tugas dan kuis ya, dan juga ada kehadiran. Di sini udah terlihat ya persentasenya, sehingga kalau teman-teman hadir 14 kali, berarti nanti Anda akan mendapatkan bobot 20% ya untuk nilai dari total 100%. Kemudian kalau teman-teman misalkan hadirnya cuma misal 7 kali, otomatis berarti maksimal itu adalah cuma 10% nilainya. Nah, kemudian tugas-tugas, nah dilihat karena mungkin nanti tugas akan cukup lah ya. Nanti di sini berarti bobotnya pun besar ya, 30%. UAS atau biasanya di saya itu namanya proyek akhir itu 30%. Baru UTS ya, kalau UTS itu menguji teori itu sebesar 20%. Diakumulasikan sejumlah 100%. Nah, kalau 100 berarti mendapat nilai A. Itu nilai maksimalnya. Itu dari sisi kegiatan dan evaluasi yang harus teman-teman perhatikan dari proses kuliah dan juga penugasan dan juga evaluasi nilai masing-masing. Nah, memang nilai maksimal itu 100 itu untuk mendapat nilai A. Tapi apakah mendapat nilai A itu harus selalu 100? Nah, saya berikan suatu tabel grade nilai. Ada A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman targetnya apa? Kan seperti itu. Kalau targetnya lulus aja, berarti ya antara A, B, dan C. Kalau targetnya tidak lulus, ya tinggal Anda pilih E. 0 juga nanti langsung tidak lulus. Atau mau niatnya cita-citanya perbaikan, enggak ya, nanti ada nilainya saya kasih rentang. Nah, harapan saya teman-teman ada di posisi ini ya. Karena dengan nilai A dan B itu akan menaikkan IPK Anda ya, karena kita 3 SKS loh. Ini cukup menjadi pengali yang besar ya untuk indeks prestasi baik semester atau kumulatif. Jadi lulus itu ABC, tapi tidak harus 100 untuk A, boleh 75. Tidak harus 84 untuk B, 75 pun udah B. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat lah ya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Kalau D mesti perbaikan, kalau E itu ya harus menolak. Oke, nah itu mungkin penjabaran dari evaluasi dan grade-nya, sehingga nanti silakan dilihat kembali, dibaca kembali dan diperhatikan. Mungkin ada perbedaan antara saya dengan dosen lain. Nah, teman-teman khusus mata kuliah APSI ikuti ya. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan untuk kelancaran perkuliahan kita? Pertama, cek pengumuman di grup WA dan Google Classroom. Nah, di sini pun nanti termasuk nomor WA pribadi saya ada, silakan boleh disimpan. Nanti apabila melakukan konsultasi, komunikasi, ya kalau misalkan tidak mau lewat grup, misalkan boleh, silakan japri pun boleh. Mungkin selama jam kerja akan saya cepat balasnya ya, kalau misalkan pas saya tidak sedang ada kerjaan yang urgent ya. Nah, di sana nanti akan saya umumkan mengenai jadwal kuliah. Misalnya barangkali saya mesti ada halangan atau mungkin sakit atau ada keperluan yang mengharuskan perkuliahan dipindahkan atau ditunda, nanti saya informasikan di sana. Jadi selalu perhatikan grup WA dan juga Google Classroom-nya ya. Jadi saling sesama teman Anda saling informasi, misalnya kalau ada informasi yang sifatnya mendadak. Kemudian mengenai tata tertib pelaksanaan daring, sebenarnya dari saya nggak terlalu ketat ya. Yang pertama yang penting itu bagi teman-teman itu adalah upayakan menggunakan pakaian formal. Paling tidak ini akan meneguhkan Anda, meneguhkan teman-teman bahwa teman-teman itu sekarang itu sedang kuliah. Hanya mungkin ya lokasi ya antara saya sebagai dosen dan teman-teman sebagai mahasiswa itu tidak berhadapan langsung di satu tempat yang sama, tapi melalui media. Jadi tetap kita kuliahnya itu daring. Nah, tapi di sini kenapa teman-teman diupayakan menggunakan pakaian formal? Itu supaya di teman-teman itu muncul rasa bahwa saya sedang kuliah, saya bukan sedang tiduran, lihat YouTube, dengerin suara orang, terus tidur gitu. Tapi saya sedang belajar. Niatkan seperti itu aja gitu. Nah, sehingga nanti saran saya gitu ya, saya apresiasi kalau teman-teman pakai kemeja atau batik atau kaos paling tidak ya berkerah ya kalau pakai kaos. Jadi
pas saya lihat video teman-teman, saya melihat lebih sungguh-sungguh teman-teman gitu. Ya kalau sepatu mah nggak usah ya, misalkan ya di rumah tengah rumah pakai sepatu gitu kan, itu nggak usah lah ya. Tapi paling tidak apa yang dikenakan itu akan menunjukkan oh saya semangat nih. Gitu. Nah ini pun mungkin untuk melihatkan ke orang tua, teman-teman bahwa mama, ayah atau kakak, adik gitu. Nah teman-teman sebagai mahasiswa ini sedang kuliah, jadi nggak keganggu. Gitu. Itu ya yang saya harapkan seperti itu. Adapun kalau video aktif, nah memang ini saya kasih opsi ya. Saya apresiasi kalau yang menggunakan video gitu ya, supaya kita bisa merasakan ruhnya kuliah lah ya seperti itu. Tapi memang ya untuk proses video ini paling mungkin di awal saya mungkin mengaktifkan kuliah ya sebelum saya share screen materi. Sampai nanti di akhir setelah saya share screen selesai mungkin bolehlah diaktifkan kembali. Jadi nggak full semua diaktifkan, toh nanti saya pun nggak bisa melihat teman-teman gitu. Jadi kalau saya sedang menjelaskan materi seperti ini nggak apa-apa di-off-kan ya, lumayan ngirit kota. Tapi nanti setelah selesai saya apresiasi ya bagi yang misalkan videonya aktif gitu kan, kita diskusi, ngobrol dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian praktikum, karena kita tidak ada praktek lab langsung, paling juga nanti kita ada sifatnya project yang mengharuskan kerjasama. Jadi nanti karena tadi ada tugas kelompok, makanya teman-teman boleh dipersiapkan, kira-kira teman-teman mau berpartner dengan siapa nih, gitu, untuk kelancaran mata kuliah ini. Nanti kelompok jumlahnya ya, satu kelompok itu berapa orang, saya cek dulu data dari sistem, nanti saya informasikan. Misalkan maksimal satu kelompok itu berapa orang. Anggotanya, mangga silakan teman-teman berupaya mencari partner yang sehidup semati, ya, yang seia sekata. Yang niatkan sama, tujuannya sama, gitu kan. Yang tidak hanya nebeng nama, tapi bareng-bareng ya, untuk melaksanakan kuliah ini supaya lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan masing-masing bersama-sama di satu kelompok. Gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana kalau seandainya ada kendala perangkat, misalkan baterainya lowbat, mati lampu, ya, itu kan hal-hal yang bisa terjadi ya di konsep daring. Pun demikian dengan jaringan yang tidak stabil atau internet kuotanya yang habis. Nah, teman-teman gak usah khawatir, tinggal konfirmasi aja ke saya. Misalkan kalau Pak di sini mati lampu, saya nggak bisa ikut. Atau Pak di sini internetnya lup-lup nggak bisa dilakukan untuk sinkronus. Silakan aja konfirmasi ke saya. Nanti saya berikan toleransi. Nah, tinggal nanti bagaimana untuk mengejar ketercapaian penyampaian materi saya. Nah, tinggal buka nanti rekaman video. Seperti itu ya. Itu mungkin mengenai hal lain yang perlu diperhatikan untuk proses perkuliahan supaya lancar. Pun demikian kalau ada konsultasi dan sebagainya, silakan nomor WA saya sudah ada, email saya sudah ada, silakan tinggal dimanfaatkan itu seoptimal mungkin. Oke, baik itu paling mungkin mengenai kontrak kuliah, aturan dan teknis dan juga hal yang diperhatikan dalam proses perkuliahan APSI. Enggak, barangkali dari yang baru saya sampaikan ada yang mau ditanyakan, enggak? Jelas? Bukan buat saya Pak, udah cukup jelas Pak. Oke, buat Irfan cukup jelas. Yang lain barangkali? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oh iya Pak, maaf Pak, saya ada Enggak. satu pertanyaan untuk poin ketiga yang dikatakan ada toleransi untuk yang ada kendala. Ya. Jika misalnya Pak yang ada kendala ini, itu misalnya HP-nya gak aktif atau gak ada kuota, ini ngasih taunya bisa di akhir misalnya nanti atau udah bisa dipakai lagi itu perangkatnya atau harus di awal-awal Pak konfirmasinya gitu ke bapaknya. Upayakan secepat mungkin ya. Misalkan begini, kalau misalkan HP-nya itu rusak, nah misalkan bisa boleh mungkin ada keluarga ya atau misalkan teman yang dekat gitu. Jadi sehingga nanti
saya melihat itikat baiknya gitu. Karena Oh, kalau iya. misalkan nggak ada konfirmasi, saya maafnya itu ini nggak ada upaya nih gitu untuk memberitahu gitu kondisi seperti itu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. oke. Jadi boleh pakai ke tetangga boleh lah, atau mau SMS pinjam ke tetangga atau ke siapa mangga lah. Ya, jadi Iya iya Pak. upayakan jadi jangan di akhir tapi mendekati kejadian ya secepatnya langsung konfirmasi. Oh iya. Berarti yang pada intinya usahakan secepatnya saja ya Pak. Ya betul. Terima kasih Pak. Komunikasikan secepatnya ya. Jadi biar nggak ada sujud di antara kita ya. Gitu. Biar enak ya sama-sama enak. Gitu. Oke baik, kalau udah jelas saya lanjut ya. Nah mungkin saya tinggal 2 slide lagi, 3 slide. Nah, bahas apa yang akan kita selama 13 sesi ke depan. Nah, nanti ini mungkin boleh teman-teman mulai cari, pelajari, dan mungkin erat kaitannya dengan mata kuliah lain. Nah, pertama itu adalah untuk menunjang dari kesuksesan mata kuliah APSI, jadi supaya teman-teman lulus mata kuliah APSI, ada prasyarat yang penting itu adalah teman-teman harus memahami ya keberadaan suatu sistem informasi. Nah ini ya penekanannya itu adalah ada di mata kuliah pengantar sistem informasi. Nah, artinya di sini kalau teman-teman sudah lulus mata kuliah PSI itu artinya ini sudah oke. Gitu. Ya jadi APSI ini akan mempelajari bagaimana kita bisa melakukan suatu pengembangan sistem. Atau kalau sistemnya belum ada, ya kita develop atau build dari awal. Gitu ya. Kita akan diajarkan itu. Nah, tapi kita akan dengan mudah bisa membangun itu kalau tahu sistem informasi sendiri itu apa. Nah, ini nggak akan saya jelaskan lagi ya di awal, karena kan sistem itu ada definisinya, ada komponennya, ada jenis-jenisnya, ada unsur-unsurnya dan sebagainya. Nah, itu ada di mata kuliah ini. Paling nanti saya akan kasih semacam pemantik ya, supaya teman-teman buka-buka lagi mata kuliah itu. Ya, kalau nggak salah APSI itu dulu, nah, PSI, dulu di semester berapa teman-teman belajar? Masih ingat nggak? Tingkat 1 Pak. Nah, tingkat 1 ya, Tingkat 1 Pak, antara semester awal. 1 atau semester 2. 2. Nah, otomatis kan mungkin ada yang masih ingat, ada yang enggak, dan apa relevansi dengan yang lain-lainnya, nanti itu akan kelihatan. Nah, makanya di sini mungkin ada satu pertemuan kita bahas ini ya, saya ulas ini, atau bisa jadi nanti ya cara memahami ini itu bisa dalam bentuk penugasan. Ya, nanti ya saya lihat mekanisme mana yang paling cocok, mana yang paling ini, sehingga teman-teman mau nggak mau harus buka-buka lagi, baca-baca lagi. Nah itu ya, jadi ini sangat penting. Nah kemudian barulah kita masuk ke proses yang namanya rekayasa sistem informasi atau pengembangan sistem informasi. Nah diawali dengan nanti betul sama ya ada definisi apa itu pengembangan sistem. Kemudian seperti apa sih pengembangan sistem itu contohnya. Kemudian mengapa kita harus atau mengapa kita perlu mengembangkan sistem. Apa prinsip yang harus diperhatikan supaya sistem informasi itu bisa dikembangkan secara sukses. Nah, termasuk stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dan atau punya kepentingan terhadap pengembangan sistem informasi. Nah, jadi di sini kita berbicaranya itu misal ya, teman-teman mengenal istilah programmer, mengenal istilah project manager, database administrator, atau sekarang mungkin namanya itu ada data engineer lah, atau ada lagi spesialisasinya data analis.
ada data scientist, bahkan ada ke machine learning dan sebagainya gitu. Nah, itu terkait data, terkait misalkan IT ya, ada IT network kalau di concern jaringan, ada IT support, ada IT technical dan sebagainya. Nah, itu semua itu kan profesi-profesi di bidang IT. Ada termasuk UI UX ya, yang sekarang sering banyak tuh ya, familiar di sini. Nah, nanti ada juga sistem analis atau bisnis analis atau product manager dan sebagainya. Nah, nanti ada satu sesi bahwa kita kenalkan bahwa dalam pengembangan tersebut itu melibatkan banyak pihak. Ya, ini kalau di pihak IT ya. Belum nanti saya tekankan bahwa ada yang non IT-nya. Sistem informasi itu dimiliki oleh organisasi atau berada pada organisasi yang dimiliki oleh suatu owner. Makanya ada istilah sistem owner atau pemilik sistem. Nah, sistem informasi juga itu dipakai oleh sekelompok orang namanya user atau pengguna. Makanya ada istilah sistem user. Nah, itulah nanti stakeholder nanti yang terlibat dalam proses pengembangan. Ya, dan termasuk Anda pun di sini ya yang hadir sekarang nih, ada kurang lebih 40 lebih nih orang. Nah, kan belum tahu nanti ya setelah lulus dari STIMIK itu, apakah akan concern sebagai programmer atau software developer ya, yang mana itu juga dibagi lagi kan, ada istilah apa itu, front end, ada back end, ada full stack, ada juga spesifik mobile programmer, ada juga web programmer, ada lagi Android atau iOS spesifik, nanti ada lagi UI, UX dan sebagainya gitu. Nah, itu kan berbeda-beda ya di antara teman-teman di sini. Tapi paling tidak, nah di mata kuliah APSI ini nanti kita akan tahu bahwa di mana posisi masing-masing ketika pengembangan suatu sistem atau produknya disebut itu suatu aplikasi yang bisnis ya, bisnis aplikasi. Nah, itu seperti apa. Kemudian nextnya lagi kita akan belajar yang disebut dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Itu adalah satu siklus hidup, satu pengembangan sistem informasi. Ini akan merujuk ke tadi ya, bagaimana kita mengembangkan atau kita membangun suatu sistem informasi. Nanti akan ada sesi, saya jelaskan bahwa SDLC itu terdiri dari tahapan. Karena kan siklus ya, dari tahap A, B, C, D, E, dan sebagainya, tergantung dari literatur atau referensi. Nah, nanti saya akan pakai yang 4 tahapan atau 4 fase dalam SDLC khusus di mata kuliah APSI ini. Nanti saya jelaskan juga bahwa ada literatur lain atau referensi lain yang bahwa SDLC itu nggak ada 4 tahap, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Itu ya. Termasuk ada juga pendekatan atau approach dari pengembangannya ya. Apakah terstruktur atau objek oriented. Nanti kalau yang terstruktur disebutnya adalah structure, system, analysis, and design. Kalau yang objek oriented namanya object oriented analysis and design atau OOAD. Nah, ini berpengaruhnya kemana? Ke pemodelan ya, antara DFT dengan UML. Itu kan suatu pemodelan untuk pendekatan yang berbeda. Gak bisa ditabrakkan satu sama lain karena pendekatannya pun sudah berbeda. Kemudian ada juga SDLC metodologi. Nah, di sini dikenal istilah waterfall, prototyping, async programming, ada Scrum dan yang lain sebagainya. Nanti kita lihat ya seperti apa beda masing-masing metodologi untuk melakukan SDLC di sini itu cara melakukan dari setiap tahapan itu berbeda-beda tergantung metodologinya. Jadi kalau kita menggunakan cara waterfall dengan cara paralel atau dengan Scrum itu cara kerja nanti kita itu urutannya berbeda ya.
nggak sama antara satu metodologi dengan satu metode yang lain. Itu kalau selesai, nah kita mulai dari fase-fase yang nanti sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita akan misalkan mulai masuk ke fase pertama, perencanaan. Nanti akan menemukan namanya sistem proposal. Itu ya. Kemudian yang kedua nanti masuk ke fase analisis. Nah, apa saja kegiatan fase analisis itu? Ya, jadi ada analisis pitches, ada requirement analisis, ada bisnis proses analisis, ada misalkan dokumen analisis, itu banyak ya proses analisis tersebut. Nanti kita pilih sesuai dengan pendekatan atau approach yang dilakukan. Nah, kalau yang terstruktur nanti pemodelannya nanti kita menggunakan DFD dan dibantu dengan Plowman. Kalau yang approach atau pendekatannya terstruktur. Tapi kalau pendekatan nanti object oriented, nanti kita gunakan diagram namanya UML atau Unified Modeling Language. Ya, kayak use case diagram, activity sequence, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau fungsi perencanaan itu kita buat proposal, yang mana di proposal itu ada, kalau kita mau bangun sistem, berapa lama waktunya? Kemudian, berapa budget yang akan harus kita keluarkan? Kemudian, siapa tim yang terlibat dalam proses pengembangan sistem kita? Selanjutnya, bagaimana penjadwalannya? Dan tupoksinya seperti apa masing-masing stakeholder yang terlibat? Nah, itu kan di proposal atau di fase perencanaan. Nah, setelah perencanaan selesai, sudah di ACC, sudah disetujui, selanjutnya kita mulai dengan melakukan analisis. Analisis di sini itu bisa mempelajari sistem yang lama, kemudian kita cari kebutuhan sistem yang baru. Kalau seandainya nanti kita tahu masalahnya apa, bagaimana untuk solusinya itu seperti apa. Jadi kebutuhan-kebutuhan sistem yang baru itu kita lakukan di proses analisis. Nah, hasilnya nanti kita mulai rancang ya kebutuhan sistem tersebut, baik rancang dari sisi programnya, ya dari aplikasinya ya seperti apa rancangannya. Kemudian kalau kita menggunakan konsep jaringan untuk sistem kita, apakah itu LAN, apakah itu cloud, apakah misalkan itu online, nah, seperti apa itu topologi dan sebagainya. Nah, kita rancang di sini. Gitu. Nah, kemudian sistem kita butuh antar muka ya, antara user dengan aplikasi ya, dengan program. Makanya kita desain antar mukanya atau user interface-nya, UI-nya. Termasuk UX-nya ya, kalau memang itu kita perlukan untuk mengoptimalkan dari sisi aplikasi kita. Kita rancang juga. Nah, termasuk sistem informasi itu kan harus nyimpen data ya. Programnya itu hanya untuk memproses logik ya. Antar muka itu untuk inputan oleh user, diproses oleh coding program, disimpan ke mana? Ke database. Otomatis kita harus rancang kebutuhan database kita seperti apa. Nah, tekniknya misalkan kan teman-teman pernah belajar normalisasi, apa itu IR diagram. Nah, sehingga nanti kita butuh berapa tabel, berapa database, pakai API atau tidak, kan seperti itu ya. Bagaimana komunikasi kita dengan database yang lain atau data yang lain. Nah, kita rancang di sini. Nah, nanti hasil rancangan di sini lalu kita implementasikan, kita konstruksi. Kalau tadi programnya kita coding di satu bahasa pemrograman. Ya, jadi APSI itu independen terhadap bahasa pemrograman. Nah, pemrogramannya mau berbasis web, mau berbasis Android, mau misalkan platform Java atau .NET dan sebagainya. Itu tergantung dari mulai perencanaan di awal dengan kebutuhan sistem yang kita, nah itu silakan saja ya. APSI tidak mengharuskan nanti project Anda itu harus Android atau harus iOS ya, atau harus web. Nah, kalaupun memang kebutuhannya cukup desktop dengan Visual Basic lah desktop misalnya, ya nggak masalah kalau memang kebutuhannya seperti itu. Yang penting tadi sesuai dengan kebutuhannya dan menyelesaikan permasalahan. Itu aja. Pun demikian dengan DBMS-nya ya, sebagai suatu software untuk database-nya, entah mau pakai MySQL
atau Oracle atau Postgre, kalau Android ada SQL lain atau entah itu cloud dan sebagainya. Nah, itu silakan, itu kebutuhan aja di sini. Yang penting di sini ada proses pengkonstruksian atau pembangunan. Nah, setelah dibangun programnya, antar mukanya dieksekusi, ya jaringannya juga mungkin diinstalasi. Apakah itu selesai? Nah, ternyata harus melewati dulu yang namanya fase testing atau fase pengujian. Jadi diuji ya, aplikasinya diuji, database-nya itu diuji gitu ya, kemudian antara database dengan aplikasi, kemudian antara jaringan antara komputer klien dengan server diuji semuanya. Kalau lolos semuanya, nanti baru kita instalasi atau kita pasang atau kita deploy ya bahasanya itu. Atau Anda konsepnya startup, di deploy di cloud atau di suatu web hosting, web server, nah itu di deploy di sana. Kalau misalkan skala kecil, misalkan berbasis desktop, aplikasi kasir misalnya, ya kita pasang misalkan di suatu organisasi, ya selesai. Termasuk dilakukan dokumentasi. Nah, sehingga dari yang barusan saya sampaikan, dari mulai paham kita butuh sistem, kemudian bagaimana cara kita membangun sistem tersebut dari mulai tahapan-tahapan tadi. Nah, sehingga teman-teman nanti di akhir sebenarnya itu akan paham bahwa seperti itulah konsep membangun suatu sistem informasi. Jadi pembangunan sistem informasi itu nggak tiba-tiba langsung coding gitu. Nah, kalau misalkan dulu saya mungkin sempat ketemu di mata kuliah web, nah web tersebut itu satu aplikasi untuk membangun suatu program. Jadi nggak tiba-tiba langsung kita buat program selesai, enggak. Nah, kita lihat skala besarnya ya, dari sisi kebutuhannya, dari sisi organisasinya, dari sisi infrastrukturnya dan sebagainya. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari sebagai seorang sistem analis atau product manager. Nah, sebenarnya sampai sini selesai, mungkin nanti saya tambahkan suplemen. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan OAD? Kalau tadi kita menggunakan pendekatan terstruktur di pemodelannya ya. Nah, kalau dengan OAD sebenarnya yang beda itu ada dari sisi pemodelannya di sini. Jadi mungkin sekarang memang eranya itu banyaknya pakai pendekatan ini ya. Karena aplikasi sudah online, multi user, kemudian sudah multi platform dan sebagainya gitu. Banyak kan memang pakai ini. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di suatu organisasi itu sendiri itu ada sistem yang masih misalkan standalone, karena tadi ya niatnya saya bangun sistem itu untuk kasir aja, nggak di online kan, hanya dipakai oleh satu user atau single user, belum online. Nah itu boleh nggak selain pakai UML atau usage diagram? Nah boleh itu dengan menggunakan DFD atau Flowmap. Kalau sistemnya itu masih sederhana, belum online, atau misalkan masih offline atau single user. Dan itu masih ditemukan ya di kita gitu ya. Makanya kenapa tetap materi DFD, Flowmap saya kasih juga gitu. Selain dari materi ini. Walaupun memang secara fleksibilitas, secara fungsionalitas, saya menyarankan teman-teman fokusin ke sini pemodelan. Karena ini akan lebih lebih mudah melihat contoh-contoh kayak sekarang kan. Teman-teman lihat satu sistem ada namanya itu misalkan Gojek gitu ya. Gojek itu kan satu aplikasi bisnis ya, nanti ada misalkan ada aplikasi dari sisi customernya, dari sisi drivernya, dari sisi merchantnya atau tokonya, ada juga mungkin yang lainnya. Nah itu kan sudah nggak bisa atau dan bahkan sulit kalau digambarkan dengan DFD atau Flowmap. Udah pakai ini aja gitu, karena itu sudah lintas platform, sudah multi user, multi device dan sebagainya. Ya, tapi jangan menafikan juga banyak juga sistem yang masih menggunakan DFD Flowmap karena sistemnya sangat sederhana, sistemnya simple gitu kan, tidak banyak user gitu kan, hanya internal dan sebagainya. Kalau yang lain-lainnya planning itu nggak jauh beda sih, sama aja gitu, hanya beda di pemodelan dan juga peruntukan dari approach-nya aja. Nah itu bahasannya, ini nanti saya ambil itu referensinya itu dari beberapa buku. Pertama ada
bukunya Witarto namanya Memahami SI, Hanif Alpata ini analisis perancangan SI, ada juga Jugianto dengan bukunya analisis desain SI. Nah, kalau beberapa buku luarnya ada sistem analisis and design dari Kendall bersaudara ya. Kemudian ada juga Sebastian Design dari Jeffrey L. Witten, dan terakhir dari ada course ya, ada juga slide dari Romi Satyawahono, itu sama ya, sistem analisis and design. Nah, seperti itulah nanti mungkin teman-teman apa yang akan kita bahas dari mulai minggu depan sampai selesai, termasuk kan udah ada kebayang ada proyeknya bagi teman-teman. Misalnya seperti ini ya, nanti di fase pertama kita akan buat proposal. Nah, kegambar oleh teman-teman, nanti teman-teman buat kelompok, kemudian tentukan oleh kelompok Anda suatu proyek, Anda ngebangun suatu sistem apa gitu. Ya, apakah mau sistemnya yang sederhana kah, atau mau yang agak kompleks dan sebagainya, itu tergantung teman-temannya. Semakin bagus, semakin menarik, ya otomatis semakin interest bagi teman-teman, juga saya itu makin bagus. Nah, buatkan proposal misalkan ya. Nanti proposal itu ada isinya, ada apa aja. Ada judul, ada latar belakang, ada timnya, ada timeline atau penjadwalannya, ada budgeting atau anggarannya. Nah, teman-teman belajar membuat itu secara kelompok. Ada kebayang gambar pasti oleh teman-teman. Sampai nanti di akhir ke coding dan juga testing. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gambaran ya besar untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini. Mangga silakan. Apabila ada pertanyaan, mangga silakan ditanyakan. Saya Pak Irfan Fauji Nugraha bertanya. Mangga silakan Irfan. Berarti Pak di akhir kemudian aya project ngoding ogenya Pak. Oke, pertanyaan bagus. Nah, kalau lihat struktur dari bahasan tadi itu jelas pasti ada. Ya, karena nanti Anda mau nggak mau output dari hasil akhir mata kuliah itu kan nanti project. Nanti projectnya kalau mungkin waktunya dipresentasikan dalam meeting seperti ini, kalaupun nggak mungkin nanti teman-teman buat video. Ya, jadi memang ini akan ngebantu Anda, misalkan gini ya, tandakan Anda akan kerja praktek. Lah apa bedanya Anda kerja praktek dengan yang project kita ini gitu. Anggaplah ini latihan untuk KP atau latihan untuk skripsi gitu. Kan nanti pun ya kurang lebihnya seperti itu. Hanya mungkin kalau mata kuliah saya ini anggotanya itu banyak ya Irfan ya. Bisa 5 orang, 6 orang. Nah, kalau teman-teman KP mungkin ya, kalau yang dulu ya, saya nggak tahu konsep KP yang sekarang atau CV yang sekarang. Kalau nanti sama-sama ngebangun sistem itu kan kalau KP 2 orang, CV seorang. Nah, cuman kalau ini kan masih berbarengan 5-6 orang nanti, tapi tahulah prosesnya seperti apa. Jadi pasti harus ya. Ya siap Pak. Tapi ingat ya, saya nggak akan mendrive Anda misalkan, contoh misalkan gini, Irfan itu saya jago di web, nanti si output projectnya itu aplikasinya berbasis web, enggak. Tapi misalkan di sini ada dia, Pak saya mas udah suka belajar Android Pak, nanti outputnya saya mau produknya itu berbasis Android, enggak silakan. Karena kan itu hanya salah satu outputnya itu produk kebutuhannya apa gitu. Yang saya lihat itu adalah prosesnya dari awal Anda sampai selesai itu seperti apa. Nah itulah dari mata kuliah ini. Ya, pertanyaan bagus ya. Silakan. Yang lainnya. Satu lagi Pak. Nah. Perbedaan apa sih antara RPL dengan APSI ini sendiri itu apa ya Pak? Soalnya kemarin kan kita juga udah mengampu mata kuliah RPL nih Pak. Proyek akhirnya sama persis seperti yang dikonsepkan pada mata kuliah ini di akhir nanti. Nah, perbedaannya sendiri apa ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bagus nih pertanyaannya. Tadi pun di sesi pertama ada yang menanyakan ini. Oke. Sebenarnya ada keuntungan sendiri ketika Anda belajar RPL, kemudian RPL yang Anda pelajari itu, RPL itu kan software engineering ya. Nah, kalau bahasanya kan RPL itu software engineering.
difokuskan oleh dosen tersebut itu ngebangun softwarenya itu atau aplikasi itu aplikasi bisnis. Ya, ketika misalkan RPA yang kemarin Anda buatkan ya software aplikasi bisnis, nah ini memang dengan APSI yang akan kita pelajari itu nanti nggak jauh beda. Itu ya, paling nanti akan saya tambahkan unsur bisnisnya, unsur project manajernya dan sebagainya. Nanti saya celupkan sesuai konsep APSI. Itu kalau RPA-nya yang kemarin itu mengarahkan Anda ke ngebangun aplikasi bisnis. Nah, pertanyaan saya gitu ya yang boleh direnungkan oleh Irfan dan kawan-kawan. Apakah ketika kita melakukan software engineering, produknya itu hanya aplikasi bisnis? Tidak, Pak. Tidak. Contohnya apa, Pak? Contohnya? Kampus, sekolah. Ada juga, Pak, program GIS, Pak, Geographic Information System. Kalau GIS masih dekat lah ya, karena masih sistem informasi GIS itu. Data mining, meren, Pak, konsep data mining? Oke, saya kasih ini ya, kasih ingatkan kembali Anda. Software itu kan perangkat lunak. Apakah perangkat lunak itu hanya aplikasi bisnis? Aplikasi bisnis itu misalkan ya aplikasi penjualan, aplikasi pencatatan nasabah, transaksi dan sebagainya. Apakah yang namanya software itu hanya seperti itu? Tidak. Tidak, Pak. Contohnya apa game dia? Game juga bisa dikatakan software. Nah, game ya. Anda buat game tuh software, misalkan game sederhana lah. Video editing. Nah, atau Anda misalkan bikin contoh gini, di Visual Basic itu kalau Anda, ini saya ambil contoh ya, di Visual Basic Anda tuh bisa bikin kayak multiplayer sendiri, atau Anda bikin aplikasi pemutar musik, Anda deploy nanti ke mana, ke Android misalkan ya, ke Play Store misalkan, atau Anda bikin game, atau Anda bikin embedded software ya, yang nanti dikenakan ke IoT. Nah, itu kan juga bagian dari software. Nah, maksud saya adalah sebenarnya kalau RPA skala luas itu tidak hanya ngebangun aplikasi bisnis, tapi bagaimana ketika Anda misalkan ngebangun game. Apakah pendekatannya sama gitu kan antara RPA ngebangun game dengan sistem informasi aplikasi bisnis. Itu nanti akan jauh beda gitu. Karena kalau game kan nanti ada misalkan rule-nya, ada apanya, tapi kan itu bagian dari software juga. Ya, apa misalkan Anda bikin suatu misalkan selain permainan misalkan apa tadi aplikasi pengolah Anda gini, Anda bisa bikin kayak Word sendiri atau MS Paint sendiri. Nah, ketika Anda sedang ngebangun aplikasi untuk desain sendiri ya kayak Microsoft Paint gitu, itu kan Anda sedang membuat software sebenarnya. Nah, ilmunya itu software engineering. Kan nggak ada kaitannya dengan database ya, nggak ada kaitannya dengan jaringan. Betul? Ya, Pak. Ya, ketika Anda bikin game, ada nggak kaitannya dengan Anda harus kebutuhannya itu, tapi pasti ada sama ya, analisis kebutuhan, itu mesti ada nanti ketika Anda bangun aplikasi game atau aplikasi multimedia, Office dan sebagainya, itu pasti ada analisa kebutuhannya. Tapi kan nanti yang dirancang itu nggak kayak spesifik yang aplikasi bisnis misalkan, masih ada database, karena nyimpen datanya ke database. Ya kalau game kan kadang nggak formatnya database ya, kadang berbasisnya nyimpennya ke teks. Jadi nggak ada ilmu normalisasi, nggak ada ilmu IR diagram, nggak ada flow map kan gitu. Karena flow map itu untuk proses bisnis. Paling nanti alurnya itu alur aplikasi. Gitu. Termasuk ketika Anda ngebangun misalkan aplikasi kalkulator aja, gitu kan. Nah itu sebenarnya proses ya, dari mulai analisa kebutuhan, didesain antar mukanya, logic codingnya, sampai nanti di executable, terus di deploy, itu kan proses software engineering. Tapi bukan aplikasi bisnis. Itu ya. Jadi software itu luas, saya kira software itu yang namanya software itu luas lah gitu ya. Jangan dibuat bahwa yang namanya selalu software itu adalah
itu tuh kayak apa? Kayak si Akan. Nah, itu software itu siapa? Itu kayak Shopee, kayak Gojek. Betul, itu software, betul. Nah, tapi ketika Anda bikin tadi misalkan pembuatan aplikasi akademik, pembuatan aplikasi misalkan kayak Gojek dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu definisi RPL di sana itu ya tadi sama ngebangun aplikasi bisnis. Tidak lain adalah sama ngebangun sistem informasi. Karena produknya itu adalah aplikasi bisnis. Tapi kalau RPL secara luas sebenarnya itu adalah ketika apapun software yang Anda bangun itu adalah software engineering, RPL ilmunya. Jadi kayak Anda mau bikin game, kayak Anda mau bikin aplikasi pemutar video sendiri atau bikin embedded software lah misalkan IoT ya misalkan pendeteksi kebakaran nanti kan di coding ya ada softwarenya dan sebagainya. Nah itu kan nggak ada proses yang tadi saya jabarkan di slide ya, ada database-nya, ada jaringannya, ada dan sebagainya gitu. Ada gambaran? Alhamdulillah ada Pak. Alhamdulillah. Ada gambaran? Insya Allah ada Pak. Insya Ya, Allah. jadi Siap. RPL bisa sama dengan APSI ketika apa? Ketika aplikasi yang dibangun itu adalah aplikasi bisnis. Itu nanti nggak jauh beda. Nah, apalagi kalau saya udah dapat info nih, teman-teman kemarin sudah belajar RPL, berarti ikut APSI itu nggak akan apa ya, nggak akan sulit gitu harusnya. Boleh nggak Pak, project yang kemarin saya gunakan di APSI, mangga aja. Tapi nanti ikuti saya, misalnya tadi, saya nggak tahu nih, waktu kemarin Anda ngebangun ya aplikasi lah bahasa Anda kemarin. Anda bikin nggak suatu proposalnya dulu gitu? Enggak Pak, lebih ke metode Langsung perancangannya. aplikasi ya, betul ya, tiba-tiba butuh aplikasi gitu kan ya? Bisa Ya, kebutuhan seperti gitu kan? ya perancangan database-nya pakai metode apa, kalau segitu Oke. Pak langsung. Nah kalau saya nanti berparadigmanya begini, misalnya gini ya, Irfan tuh seorang betul lah seorang programmer lah. Tapi saya itu punya toko ya. Saya punya toko 2 cabang. Nah, cabang satu Indian, cabang satu lagi misalkan di Tawalu lah. Nah, coba sama Irfan ya, saya pengen buatkan sistem informasi supaya toko saya itu terintegrasi. Nah, kemudian saya ke Irfan, saya harus bayar Irfan berapa? Terus Irfan akan mengerjakannya berapa lama? Apa jawaban Irfan? Ya meren analisis kebutuhan lalu karar itu meren Pak. Iya, oke, yang saya tanyakan itu adalah pertama itu betul ya, berarti kan sebenarnya Irfan itu akan membuat satu namanya proposal dulu. Ini Pak, ya misalkan Bapak kan sistemnya mau seperti ini, nanti Irfan harus punya pegawai misalkan lah, nanti Bapak harus punya jaringan internet kan dihitung tuh. Bapak harus punya hardware ini, punya software ini, kan seperti itu ya. Oh iya Nah, iya kalau Pak. kita bangun sistem itu di awal direncanakannya. Gitu. Tapi muncul budget, iya Pak, kalau seperti itu sistem Bapak, saya kurang lebihnya itu mungkin ini Pak 100 juta. Nah ini rinciannya Pak. Saya akan menggunakan waktu 3 bulan, ini penjadwalannya Pak. Nah saya punya tim, ini timnya Pak. Nah seperti itu, mungkin di konsep aplikasi ya akan saya ini kan. Jadi tidak hanya kita fokus kita ngebangun aplikasinya, kadang bukan itu gitu. Berarti mirip kayak PWB kemarin ya Pak. PWB juga kemarin bikin proposal, cuman kalau dari apa yang kayak apa sih Bapak katakan kayaknya sih itu cuman proposal kasarnya doang. Soalnya kan di PWB kemarin Betul, iya, memang kalau memang proposalnya itu ada latar belakang, lalu bahan dan alat yang digunakan, terakhir kan kalau nggak salah itu kayak kesimpulan meren Pak gitu di PWB mah. ya, kurang lebihnya seperti itu, boleh dekat lah, masih mungkin dekat kalau ini. Nanti di perjalanannya sama seperti itu. Cuman kalau di web kemarin mungkin ada pemodelan sistemnya ada ya gitu kan ya. Nanti di saya nanti ada tambah pengujiannya. Nanti yang diuji itu nanti satu itu ada namanya itu unit testing. Nanti depan harus menguji aplikasinya. Nanti harus menguji database-nya, menguji jaringannya. Kemudian ada juga integration testing. Nanti antara jaringan dan sebagainya diuji harus terkoneksi.
ada juga user acceptance testing. Nah, di APSI itu ditambah-tambahin yang kayak gitunya lah gitu kan. Sehingga lebih mungkin, betul ya. Sekali lagi kalau teman-teman lihat tadi di bahasan yang tadi, ketika kita bahas APSI itu bahas database, otomatis betul. Nanti teman-teman buka-buka lagi materi DBMS atau sistem basis data lah. Itu nggak akan saya ajarkan. Tapi karena APSI itu butuh database untuk nyimpen datanya, ya sistem itu butuh nyimpen data, teman-teman gimana caranya membuat rancangan datanya dan juga implementasi database-nya. Nah pun demikian kalau kemarin pakai web ya, karena mungkin sama dosennya itu fokus ke web gitu ya, ya mungkin kaidahnya secara aplikasi web. Nah tapi kalau di sini di APSI itu independen. Anda mau pakai mobile, mau pakai PB pun nggak masalah bagi saya, asal sesuai kebutuhannya gitu. Nanti kemampuan Anda menganalisa itu kan nanti di mata kuliah APSI itu yang nanti saya apresiasi gitu. Jadi jangan sampai kita bikin sistem yang tidak sesuai kebutuhannya gitu. Misalkan cukup ini mah seperti ini, misalkan gini lah ya. Kalau apa ya ukurannya? Misalkan kalau rumah mah cukup dibangunkan tipe 36 ya tipe 36. Jangan dibangun tipe 50 misalkan atau 60. Itu oper inilah seperti itu. Atau kalau tipe 36 jangan dibuatkan tipe 20 karena nanti akan kurang gitu. Jadi harus pas sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi memang betul akan ada interaksi dengan mata kuliah lain. Makanya ya enaknya di APSI seperti itu. Tapi tantangannya adalah buka-buka kembali mata kuliah yang lain. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau teman-teman sudah mengerjakan kemarin RPL apa saya sudah bisa ini, oke, berarti secara rekayasa aplikasinya dan sebagainya saya udah oke tuh. Untuk aplikasinya teman-teman pernah project web, oke, bagus berarti ya nanti di codingnya nggak akan ada masalah Anda gitu. Nah, di pemodelannya pun udah belajar di RPL, is oke, nggak apa-apa gitu. Berarti nanti saya tinggal ukur-ukur yang lainnya nih ya secara ini. Jadi ketika Anda nanti berdiri ya misalkan coba bangun sistem seperti ini gitu. Nah nanti Anda sudah punya gambarannya tuh kan konsepnya gitu. Nah termasuk gini ya tantangan bagi seorang ini itu misalkan ya Irfan itu jagonya di web gitu. Tapi ketika nanti Irfan dapat suatu konteks yang itu adalah pesanan ya tadi ya bahwa yang dikembangkan itu harus berbasis Android. Nanti ada strateginya misalkan gimana ya gitu kan. Misalkan apakah meng-hire, apakah misalkan kita mengerjakan oleh pihak lain, nanti ada perbedaan dari sisi itunya gitu. Jadi APSI itu apakah si softwarenya itu atau aplikasi perangkat lunaknya itu harus didevelop oleh tim, kadang bisa aja di pihak ketiga atau kita kerjasama dengan yang lain. Misalkan requirement-nya atau kebutuhannya kita yang menentuin gitu. Ini pokoknya spesifikasinya seperti ini. Tapi karena saya itu jagonya web, saya nggak bisa Android, nah saya ke pihak lain gitu. Nah itu akan ada perbedaan cara dari sisi konsep APSI-nya gitu. Ketika sistem itu dibangun full oleh itu sendiri ya tim tersebut atau mungkin bekerja sama dengan tim-tim lain atau bahkan di luar organisasi yang lain. Gitu. Seperti itulah ya. Ya Pak, baik Pak. Ada lagi yang lain? Cukup. Project Insya Allah cukup Pak. Jadi bertanya Pak, Gimana Mangga? Ya. untuk project makan buat UAS ya Pak? Hasil akhir atau gimana? Iya, proyek itu UAS nanti. Itu nanti kan dicicil tuh. Nanti pertama buat proposal, selesai proposal, kumpulin. Nanti kan Anda harus requirement analisis kebutuhan sistem Anda itu nanti butuhnya seperti apa sih gitu. Nanti lakukan, dicicil gitu kan. Nanti di akhir disatukan kan jadi satu produk tuh. Nah, kalau itu jadi laporan, itu jadi satu laporan sebundel itu. Ya, sebundel kan, bayangin oleh Anda. Nanti Anda belajar analisis atau belajar pemodelan. Misalkan dia bikinnya itu aplikasi misalkan Android untuk pemesanan apa ya atau penjualan misalkan bonsai misalkan ya nanti bisa sharing kompetisi dan sebagainya misalkan membership.
Nah itu kan dari mulai antar mukanya desain, misalkan teman-teman mau pakai apa tuh sekarang diajarinnya kemarin, pakai Figma atau pakai apa, Balsamic atau pakai apa? Enggak Pak, enggak diajarin itu Pak. Oh enggak, oke. Oh berarti develop sendiri itu mah mungkin bebas ya. Ya kalau misalkan itu kan di sini nggak diatur, misalkan mau pakai apa, mau pakai Word pun nggak masalah, atau mau ini pun misalkan ya. Nah itu yang penting di apps itu ada gitu. Butuh fitur login. Nah itu kan kebutuhan. Berarti ada antarmuka login. Nanti ada coding login. Nanti ada pengujian testing untuk login. Nah gitu ngurut-ngurutnya gitu. Jadi betul untuk akhir ya. Jadi jangan keburu takut ya di sini misalkan. Aduh saya misalkan di sini ada Rian, ada Heru, ada Armil, ada Lia. Aduh gimana ya belum apa-apa udah dikasih project atau masih lama ke projectnya juga gitu. Itu mah di akhir. Ya. Tapi pilih ya di antara teman-teman upayakan di sini ya minimal paling tidak ada yang bisa buat program. Ada yang paham database, ada yang senang ngulik-ngulik kayak pemodelan lah, ngulik uses diagram, ngulik kayak gitunya lah gitu, bisnis-bisnis yang ngerti gitu. Ada yang bisa buat kayak apa penjadwalan, scheduling dan sebagainya, budgeting dan sebagainya, ngitung-ngitung itu kan nanti kerjasama. Gitu. Jadi masih lama dia ya, nggak usah khawatir. Masih mungkin 2 bulanan lagi lebih. Asal timnya tadi ya kerjasama, jangan timnya itu misalkan berlima, 2 kerja, 3 itu tim hore gitu, itu keteteran gitu. Ya, jadi cari tim yang siap bareng-bareng belajar, ya kan? Udah belajar web, belajar database, udah jaringan, udah, misalkan apalagi itu tadi ya misalkan RPL udah, SIG bahkan udah kan gitu. Ya, apalagi yang harus di ininya gitu. Ya cukup. Insya Allah cekap Pak. Oh, cukup Pak. Oke, termasuk yang mungkin di sini ada anak TKJ ya, yang jaringan gitu. Apakah nggak ada perannya? Tadi di sini signifikan loh. Kalau tadi mungkin kemarin di RPL Anda nggak mikirin itu. Kalau di saya misalkan tadi, kayak tadi nih, permintaan saya ke Irfan, kan udah kebayang tuh. Di sini ada aplikasi, di toko A, di toko B ada aplikasi, bagaimana terhubungnya kan gitu. Kan nggak selalu itu opsinya itu pakai apa? Pakai internet. Pak pakai internet aja lah langsung gitu. Emangnya perbankan pakai internet semuanya gitu. Nah kalau misalkan saya itu minta, pokoknya saya nggak mau pakai internet, tapi pengen punya jaringan tuh. Jaringan apa tuh antara menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain? Pakai apa kira-kira? Antara Iliang dengan Taman Sari. Man. Pakai apa itu? Man Metropolitan Nah, Area. man itu pakai apa tuh ininya? Berarti ada alatnya ada apa gitu? Pakai kabel? Mungkin pakai kabel. Enggak. Nah, kan nanti mungkin Anda belajar mata kuliah apa? Jaringan komputer, jaringan nirkabel, itu kan nanti dipraktekkan tuh. Ya, betul nggak? Nah, ini maksudnya apsi itu sampai ke sana gitu, gak hanya ke RPL dalam konteks aplikasinya aja gitu. Anda pikirin tuh coba. Itu kayak sederhana, tapi Anda mikir nanti gitu. Ya, dari satu tempat ke tempat lain. Ada tower. Apa ya ini ya penghubungnya gitu, gak mungkin kabel. Oh ada misalkan apa, ada router atau apa, router pakai apa, itu bagaimana menghubungkannya, bagaimana konfigurasinya, itu kan silakan nggak akan dipelajari di apsi. Anda belajar nanti jaringan nirkabel, jaringan komputer, praktekin itu. Kalau Anda bisa seperti itu, saya akan jempol, kan seperti itu. Karena tidak selamanya solusi itu adalah sebuah internet. Saya ke saya ya, tidak selamanya itu solusi itu adalah internet. Bisa dipahami? Insya Allah biasa Pak. Biasa Pak. Oke, yang lainnya bagaimana? Yang saya mungkin diskusikan dengan Irfan, dengan dia, nggak apa-apa ya yang lain ikut nimbrung. Kalau nggak paham boleh nanya, sharing lah ya gitu. Atau di sini
nanti saya nggak lebih ke menggurui, nah saya sharing ada seperti ini nih gitu. Mungkin di mata kuliah lain apa ya kita sharing, kita bersama-sama belajar gitu. Dan juga bisa aja mungkin misalnya gini, masalah UI UX misalkan tadi ada Figma, ada apa lagi ya mungkin saya juga nggak terlalu paham secara teknis, tapi secara konsep saya paham, udah hanya ke sana gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih expert di sana mungkin karena sekarang kan banyak tuh ya pelatihan terkait UI atau UX researcher gitu kan, atau mungkin terkait yang lain, kadang masalah deployment gitu kan, banyak gitu kan yang mesti kita belajar bareng-bareng karena ini teknologi itu berkembang dengan pesat, sehingga nanti apa yang penting konsep APSI itu teman-teman itu paham. Oke, kalau tidak ada lagi saya tutup ya. Nanti yang belum absen nanti saya absen. Kalau misalkan ini nanti cek lagi ya. Cek kalau nanti saya absenkan. Kalau misalkan cek isi akadku belum masuk absensinya, screenshot aja seperti ini. Pak tadi saya mungkin jaringan atau Bapak telat absen. Nah ini absensi saya, buktinya ya ini screenshot ini aja dikirim ke saya. Ini saya update. Oke baik, itu paling teman-teman, kita ketemu minggu selanjutnya di waktu jam yang sama. Tetap semangat, belajarnya tetap jaga kesehatan, masih panjang perjalanan teman-teman ya untuk menjadi seorang sarjana. Semoga diberikan kelancaran dan nanti menjadi sarjana komputer yang bisa membanggakan dan bermanfaat. Paling tidak untuk teman-teman sendiri. Umumnya mungkin buat orang-orang yang teman-teman sayang yang mendukung teman-teman sampai sekarang udah di 5 semester tinggal 3 semester. Itu aja paling, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.